Kalau kalian ada yang mengikuti Zoom yang pertama kali ketika saya sempat menyampaikan pesan Tuhan, maka apa yang akan saya sampaikan hari ini merupakan kelanjutan dari apa yang saya pernah sampaikan di Zoom yang pertama kali. Saudara, kalau bawa Alkitab semua, kita akan buka dari ayat mas kita malam hari ini diambil dari 1 Raja-Raja, pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja, pasal 17. Kita lihat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung gagak telah kuperintahkan memberi makan kau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Meringkas sedikit apa yang saya pernah sampaikan pada waktu Zoom yang pertama. Sejak dari tahun lalu, Tuhan berkali-kali bicara tentang Elia di sungai Kerit. Apa yang dialami Elia di tengah kekeringan adalah dia mengalami satu pemeliharaan Tuhan yang dahsyat. Sementara orang yang lain mengalami kekeringan di luar, Elia mengalami pemeliharaan Tuhan yang tidak main-main. Diberi makan dari burung gagak, dikasih makanan berupa roti serta daging. Dan ini merupakan makanan yang bukan kelas jelek-jelek. Yang dibawakan makanan untuk Elia bukan jelai, bukan makanan seadanya, tapi makanan yang boleh dibilang cukup mewah. Tapi apa yang dialami Elia di sungai Kerit, seakan-akan hanya Elia saja yang mengalami pemeliharaan Tuhan, sementara orang-orang yang di luar, mereka tetap mengalami kekeringan. Nah, pada waktu tahun lalu Tuhan berbicara, tahun 2020 kita akan memasuki satu fase seperti yang dialami oleh Elia. Kita akan dibawa pada satu kehidupan di mana yang di luar mengalami kekeringan. Tapi beberapa orang yang dipilih oleh Tuhan, mereka akan mengalami kehidupan seperti Elia. Saya sempat membagikan juga pada waktu itu mengenai Taman Eden, bahwa tahun 2020 Tuhan katakan, engkau akan kubawa masuk, anak-anakku yang siap akan kubawa masuk untuk mengalami pemeliharaan seperti zaman Adam dan Hawa di Taman Eden. Di mana apa sih yang terjadi di Taman Eden? Semuanya disediakan oleh Tuhan. Adam dan Hawa hanya menikmati. Tidak ada kekeringan, tidak ada kelaparan. Nah, apa yang dialami oleh Elia itu ada kemiripan dengan apa yang dialami di Taman Eden, yaitu bahwa seakan-akan Tuhan memberikan kehidupan yang eksklusif sekali untuk Elia, di mana Tuhan memelihara dia luar biasa di sungai Kerit. Nah, sejak tahun lalu Tuhan katakan, aku akan membawa anak-anakku yang siap untuk mengalami kehidupan seperti di Taman Eden. Kehidupan seperti Elia ketika di sungai Kerit. Yang lain kekeringan, Elia tetap kelimpahan. Yang lain mengalami struggle, Elia tetap mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Pada waktu itu, seperti saya pernah ulas, saya berpikir bahwa ini arti
ilustrasi. Tidak pernah saya sangka bahwa tahun 2020 merupakan tahun yang sangat berbeda, bukan hanya satu negara tapi seluruh dunia. Kita betul-betul mengalami struggle yang sangat berat. Nah, saya melanjutkan. Ternyata pemeliharaan Tuhan buat Adam dan Hawa, buat Elia di Sungai Kerit, Tuhan mau lakukan lagi dimulai tahun 2020 ini, yaitu sebuah bentuk kehidupan di mana seakan-akan kita masih tetap jalan di bumi. Ada suara apa? Kita masih tetap jalan di bumi, tapi kita mengalami surga. Saudara dengar suara saya? Tolong anggukkan yang dengar, oke ya? Loh kan sesuai ini, nah enggak kayak gini. Kok ada beberapa yang enggak dengar? Jadi tahun 2020, dengarkan bagian ini ya saudara, saya berdoa yang ikut Zoom malam ini bisa nangkep ya. Tahun 2020 Tuhan akan membawa anak-anaknya yang siap. Itu mereka tetap jalan di bumi, bukan dibawa ke surga, bukan mati terus masuk Taman Eden, bukan. Taman Eden itu ada di bumi. Mereka akan mengalami tetap jalan di kehidupan di bumi, tapi akan mengalami kehidupan seperti kualitas Taman Eden. Mereka tetap jalan di bumi, tapi mengalami kualitas kehidupan seperti surga. Saya menyebutnya sejak tahun lalu dengan istilah heaven on earth. Kehidupan surga terjadi di bumi. Kehidupan di bumi, tapi kita ngalamin seperti di surga. Nah, ada satu ayat yang juga bisa menggambarkan. Tuhan bilang, kita akan berjalan seperti di bawah langit yang terbuka. Itu ada dituliskan di dalam Ulangan 28. Saya akan bacakan buat saudara ya. Ulangan 28. Kita lihat Ulangan 28 mulai dari pasal yang ke-11. Ulangan 28 pasal yang ke-11. Ulangan 28 pasal ayat 11 sampai 12. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu dan dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Ayat 12, saudara coba lihat. Ini berbicara tentang surga atau langit yang terbuka. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yaitu langit. Dalam satu terjemahan, bukan langit tapi heaven. Jadi Tuhan akan membuka heaven untuk memberikan bagimu hujan, bagi tanahmu pada masanya, memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Nah, sejak dari tahun lalu Tuhan katakan ini yang Tuhan akan lakukan pada beberapa anak Tuhan yang siap untuk dibawa masuk ke dalam satu kehidupan heaven on earth. Kita berjalan di bumi tapi surga yang kita nikmatin. Kita berjalan di bumi tapi kehidupan yang kita alami adalah seperti di surga. Nah, saudara bisa bayangkan kehidupan seperti surga pasti enak ya. Tidak ada air mata, tidak ada tangisan, tidak ada kelaparan. Nah, Tuhan berkata kita menjalani kehidupan di bumi tapi di bawah langit yang terbuka. Nah, salah satu ayat bilang begini, kalau kita doa seperti langit tertutup, nah itu berarti kan hidupnya susah banget. Tapi yang Tuhan katakan tahun 2020, bahwa kita akan berjalan di bawah langit terbuka. Amin, saudara. Nah, dengarkan baik-baik, ini yang saya kaget. Beberapa hari yang lalu seorang teman memberi saya sebuah broadcast video. Yang terus terang saya terkejut sekali mendengar broadcastan ini. Ketika saya buka, nah saudara boleh percaya atau tidak, tapi ini yang saya mau sampaikan. Saudara tidak harus mempercayai semua nubuatan, tapi tidak ada salahnya kita berjaga-jaga. Pada tahun 2012, ternyata tahun 2012, ada seorang hamba Tuhan dari India. Dia mengkhotbahkan sebuah khotbah pada tahun 2012. Saya sampai cari khotbahnya tahun 2012. Nah, dia mengkhotbahkan tahun 2012, dia bilang begini, saudara. Tahun 2012 sampai tahun 2019,
Jadi sebelum sampai 2019 akhir, dia bilang tahun 2012 sampai tahun 2019, kita akan mengalami masa yang disebut lembu tambun. Kalau saudara ingat ceritanya Yusuf ketika dia melihat lembu tambun, itu berarti bicara tentang keadaan baik-baik ya, pekerjaan oke lah. Tapi terus dia bilang begini, yang mengagetkan buat saya, dia sampaikan begini, setelah tahun 2019, jadi memulai meninggalkan tahun 2019, dia katakan begini, memulai awal tahun 2020, di awal tahun 2020 itu akan semakin terlihat, kita akan memasuki masa lembu kurus. Lembu kurus. Dan saya kaget, itu yang kita alamin sekarang, seluruh dunia mulai mengalami lembu kurus, saudara. Lalu dia katakan begini, tapi lembu kurus ini tidak berhenti sampai lembu kurus, nanti lembu kurus ini akan dilanjutkan sampai ke lembu, setelah lembu kurus akan terjadi lembu berdarah. Nah saudara bayangkan ya, lembu kurus saja udah tidak enak, apalagi lembu berdarah. Terus kemudian dari lembu berdarah, akan dilanjutkan ke lembu sekarat. Dari lembu sekarat akan dilanjutkan sampai lembu mati. Kalau mendengar nubuatan dari hamba Tuhan dari India ini, berarti mulai dari awal tahun 2020 kita akan menghadapi masa sukar secara ekonomi. Karena lembu kebanyakan berbicara tentang ekonomi. Kemudian dia katakan itu akan terjadi sampai lembu kurus, lembu berdarah, lembu sekarat, dan sampai lembu mati. Dan total waktu yang dia ucapkan, saya tidak tahu ini benar apa enggak saudara. Total waktu yang dia katakan dari lembu kurus sampai lembu mati ini sekitar 20 tahun. 20 tahun. Nah yang saya kaget, dia berkata begini, ini yang saya kaget saudara, saya sampai sempat berpikir apakah orang ini ikut Zoom yang yang kita adakan beberapa waktu yang lalu, atau orang ini nyomot khotbah saya dari mana, tapi nggak mungkin karena dia khotbahnya dari tahun 2012. Dia bilang begini, selama kurun waktu 20 tahun ini, berarti dari 2020 sampai 2040 saudara ya, selama kurun waktu 20 tahun ini, dari lembu kurus sampai lembu mati, berarti kan keadaan sulit. Tidak segampang dulu-dulu. Dia katakan, ada anak-anak Tuhan tertentu yang akan dibawa Tuhan mengalami, mereka jalan seperti Elia. Mereka akan ngalamin masa 20 tahun berjalan di bawah langit terbuka. Mereka akan mengalami masa di mana mereka akan berjalan seperti di Taman Eden. Yang lain kekeringan, yang lain struggle sampai mungkin jumpalitan. Tapi ada anak-anak Tuhan tertentu ini yang akan dibawa masuk, mereka ngalamin kehidupan seperti Taman Eden, kehidupan seperti berjalan heaven on earth, seperti berjalan di bawah langit terbuka. Saya terus terang waktu mendengarkan nubuatan ini saya terkejut sekali. Karena saya berpikir, kok persis dengan apa yang saya sempat bagikan di beberapa tempat, tapi tidak mungkin karena dia sudah dari tahun 2012 menyampaikan ini. Tapi inti yang saya ambil, ini waktunya, entah itu saudara setuju atau enggak, kita mau meyakini atau enggak, itu enggak masalah. Tapi mari kita persiapkan yang terbaik untuk kondisi yang terburuk. Kalau memang tahun 2020 ke arah ke depan ini, kondisi yang akan kita hadapi secara ekonomi akan lebih sulit, makin sukar. Saya cuma ingin katakan, mari kita lakukan apa yang Tuhan pesan. Tuhan bilang begini, ada anak-anaknya tertentu yang akan dibawa masuk ngalamin jalan di bawah langit terbuka. Yang akan Tuhan lakukan adalah seperti yang dituliskan dalam kitab Maleaki. Nah, saudara bisa coba lihat di kitab Maleaki, itu dituliskan, Maleaki pasal yang ke-3. Di kitab Maleaki pasal yang ke-3, saudara ya. Kita lihat sebentar. Maleaki pasal yang ke-3. Kita lihat
ayat yang ke-18, ini yang Tuhan akan lakukan. Maleakhi pasal 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang-orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi saudara, ini yang Tuhan pesan akan terjadi mulai hari awal tahun 2020 ini. Akan ada orang-orang tertentu yang dibawa Tuhan, betul, mereka akan ngalamin pembedaan. Yang lain sampai jumpalitan, sampai struggle. Tapi saudara dan saya berdoa kita semua siap untuk dibawa masuk mengalami heaven on earth. Berjalan seperti di bawah langit yang terbuka. Nah, ini yang Tuhan akan lakukan. Entah nubuatan 20 tahun ini benar atau tidak, tapi mari kita siapkan untuk kita siapkan yang terbaik untuk menghadapi keadaan yang terburuk. Seandainya keadaan ekonomi ke depan semakin sukar, tapi satu message Tuhan adalah ada anak-anak Tuhan tertentu yang akan dibawa mengalami open heaven. Jadi they live under open heaven. Nah, pertanyaannya begini, apa yang harus kita siapin, yang harus kita lakukan supaya saudara dan saya bisa dibawa untuk ngalamin open heaven ini, mengalamin surga yang terbuka. Satu hal pertama yang Tuhan ingatkan, saudara, Mazmur 91 ayat yang ke-14. Mazmur 91 ayat 14 kita lihat sebentar ya. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Arti nama Sungai Kerit adalah dipisahkan untuk menyendiri dengan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan kita di lockdown? Karena kita dibawa masuk, dipaksa. Supaya saudara sama saya, mau tidak mau kita dipaksa. Untuk ini waktunya kita cepat-cepatan. Untuk kita itu mendesak masuk dekat dengan Tuhan. Kita itu memaksa diri kita, memaksa hidup kita. Itu untuk semakin mendekat dengan hati Tuhan. Semakin intim dengan Tuhan. Karena tidak ada jalan yang lain. Orang akan bisa masuk mengalami pemeliharaan seperti Elia di Sungai Kerit. Mereka harus benar-benar dipisahkan untuk berdua hanya dengan Tuhan. Untuk close dengan Tuhan. Untuk benar-benar mereka intim dekat dengan hadirat Tuhan. Saudara, kembali lagi soal Taman Eden. Di kitab Kejadian dituliskan begini. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Taman Eden itu ditutup. Tapi bukan hilang, masih ada. Saya sangat yakin Taman Eden ada di muka bumi. Jadi Taman Eden itu bukan di surga, bukan di langit yang mana, tapi Taman Eden ada di muka bumi. Dan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan menyuruh malaikat, kalau Anda baca di kitab Kejadian, Tuhan menyuruh malaikatnya untuk meng-close, menjagain, supaya jangan sampai orang masuk lagi ke Taman Eden. Dan sejak itu tidak ada orang yang bisa menemukan di mana Taman Eden. Saya percaya Tuhan seperti membutakan mata kita semua untuk bisa menemukan di mana Taman Eden ada. Tapi saya menemukan di kitab Wahyu, kita akan lihat saudara, sangat mengagetkan di kitab Wahyu. Kitab Wahyu Kitab Wahyu pasal 2, surat jemaat di Efesus, surat dari Yohanes untuk jemaat di Efesus. Saudara perhatikan ini, jemaat Efesus adalah jemaat yang kalau kalian baca dari ayat 1 sampai seterusnya, di ayat 2 dituliskan gini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu engkau tidak dapat sabar sama orang jahat. Engkau mencobai mereka menyebut dirinya rasul. Berarti orang di Efesus ini rajin dan bekerja keras di dalam pelayanan sangat luar biasa. Terus mereka juga sampai bisa membedakan rasul yang palsu. Mereka bisa membedakan orang-orang Kristen yang munafik. Mereka bisa membedakan. Lalu di ayat yang ketiga dituliskan, engkau tetap sabar dan menderita karena namaku.
Mereka luar biasa loh saudara. Mereka tuh tetap menderita, tetap sabar walaupun menderita demi nama Tuhan. Saudara dan saya aja enggak bisa sabar dan menderita untuk nama Tuhan. Mereka ini luar biasa dan tidak mengenal lelah dalam melayani Tuhan. Namun lihat, nih ayat yang keempat. Reputasi yang sedemikian cemerlang yang saudara dan saya 10%-nya aja kita enggak punya. Tuhan bilang begini, aku mencela engkau. Kenapa Tuhan mencela? Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Jadi mereka tuh dicela semua reputasi pelayanannya yang sampai militan seperti itu. Kenapa? Karena satu kekurangan, satu yang menurut Tuhan itu sangat fatal. Yaitu mereka kehilangan first love. Mereka kehilangan gairah cinta mula-mula. Coba saudara lihat di ayat yang kelima, Tuhan bilang begini, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Sama Tuhan disuruh bertobat lagi, sebab itu enggak bosan-bosan. Kita menghadiri kebaktian tuh dari Senin sampai Senin. Kita so passionate, kita begitu bergairah, begitu semua yang berbau Tuhan itu begitu menyenangkan buat kita. Terus Tuhan bilang, bertobat, betapa dalamnya kamu telah jatuh. Tuhan bilang, ternyata kejatuhan karena kita enggak punya kasih mula-mula itu dalam loh saudara. Jangan berpikir bahwa orang yang jatuh itu cuma karena berzina, karena dia melakukan korupsi. Saudara, ternyata ketika kita kehilangan passion, api untuk cinta dengan Tuhan, itu kita sudah dipandang Tuhan, jatuhnya kita tuh dalam sekali. Dan Tuhan bilang bertobat, ulangi lagi dari semula. Dari kapan? Semula, seperti ketika kita pertama kali kenal Tuhan. Terus ini yang kita lihat ayat yang ke-7. Saudara lihat ayat ke-7, kalimat yang terakhir. Barang siapa yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Saudara ingat di Taman Eden? Tuhan menaruh malaikat untuk menjaga supaya pohon kehidupan tidak dijamah dan tidak ditemukan orang. Dan saudara tahu, lihat di ayat yang ke-7 kalimat terakhir. Kalau dia menang, aku akan memberi makan dari pohon kehidupan. Jadi fasilitas Taman Eden dibuka. Jadi siapa yang bisa mengalami Taman Eden, siapa yang bisa mengalami pemeliharaan heaven on earth di bawah langit terbuka adalah orang yang dibakar dengan api mula-mula, kasih mula-mula. Karena itu hal pertama yang Tuhan pesan, saudara manfaatkan betul waktu ini. Mumpung bahasa kasarnya gini, mumpung saudara dan saya mau dipaksa kita nggak bisa ngapa-ngapain, kecuali kita stay at home. Dan mumpung di saat seperti ini, sayang banget kalau kita itu sampai buang waktu, kita banyak nonton Netflix, kita banyak nonton drama Korea. Karena ini waktunya kita genjot saudara, kejar gila-gilaan. Bila perlu saudara dari pagi sampai malam, saudara cari Tuhan. Perdalam dengan firman, banyak menyembah, banyak masuk dalam hadirat Tuhan. Bila perlu masuk dalam doa puasa, perkental dengan Tuhan, dekatkan hatimu dengan Tuhan. Saudara, terus terang beberapa waktu yang lalu saya ditegur Tuhan, kadang-kadang kita jenuh ya saudara. Saya jenuh, kadang-kadang saya pengakuan nih saudara, saya juga kadang-kadang main game. Dan beberapa waktu yang lalu Tuhan menegur saya dengan keras dan Tuhan bilang begini, aku tuh mengizinkan semua ini terjadi karena aku memaksa supaya anak-anakku tuh masuk dalam sabatku untuk mencari aku. Karena ini masa preparation buat kalian. Dan ketika sesuatu yang lebih berat akan terjadi ke depan, saudara dan saya sudah siap mengalami pemeliharaan Tuhan yang amazing. Dan saya percaya pemeliharaan itu bukan terjadi nanti saja, tapi dimulai dari hari ini ketika saudara mulai membangun kembali hati saudara untuk balik ke Tuhan. Saya percaya mulai yang namanya langit terbuka itu akan mulai terjadi buat kita masing-masing. Nah, hal pertama ini yang Tuhan ingatkan. Mazmur 91, terus 2 Tawari 16 ayat 9. Saudara nanti bisa baca lebih lagi. Ayat firman Tuhan bilang begini, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan dunamosnya. Saudara tahu dunamos? Ternyata dunamos itu adalah kekuatan terbesar Allah. Jadi dengan kata lain itu gini, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang yang bersungguh hati mencari Dia. Dan setelah Dia temukan, saya berdoa itu kita, setelah Dia temukan, Dia akan
melepaskan dunamosnya. Itu dari kata dinamit, itu artinya the biggest, the greatest, kekuatan potensi Allah yang terbesar, yang maksimal dia akan lepaskan dan tidak akan dia tahan. Saudara kembali ke Maleakhi pasal 3 ayat 16 sampai 18 tadi bilang begini. Tuhan akan membuat pembedaan antara orang yang takut akan orang yang beribadah dan yang tidak beribadah, antara orang benar dan orang fasik. Saudara tahu artinya orang fasik? Orang fasik itu bukan orang kafir. Orang fasik itu orang yang juga anak Tuhan, tapi arti kata fasik itu artinya meleset dari sasaran. Jadi orang fasik itu bicara tentang orang Kristen, anak Tuhan yang tapi hidupnya melenceng dari sasaran yang Tuhan mau. Dengan kata lain, kalau bahasa sederhana saya, Tuhan akan membuat pembedaan antara yang sungguh-sungguh banget dekat dan cari Tuhan dengan yang gak sungguh-sungguh. Saya berdoa, ayo kita manfaatkan waktu ini seperti saya ingatkan waktu meeting Zoom yang pertama kali. Kalau kita menjadikan ini masa-masa kenikmatan, kita menikmati Tuhan, maka apa yang akan terjadi? Tuhan akan membuat kita melewati gunung-gunung. Tuhan akan memberi kita makanan yang terbaik. Tuhan akan membuat kita bersenang-senang di dalam Tuhan. Apa bersenang-senang di dalam Tuhan? Kalau enggak yang namanya heaven on earth. Kehidupan kita di bumi, tapi kita ngalamin fasilitas seperti di surga. Kemudian yang kedua yang saya ingin ingatkan pada saudara, coba saudara perhatikan kembali ke 1 Raja-Raja pasal 17. Jadi hal pertama, ayo manfaatkan lagi waktu ini untuk gila-gilaan banget untuk kita tuh close dengan Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 kalau saudara perhatikan kembali, itu ada 2 pola. Yang pertama kali ketika Elia dikasih makan oleh Tuhan lewat burung gagak. Jadi burung gagaknya dikirim, lalu burung gagaknya bawa daging dan roti. Kalau menurut saya ini pemeliharaan supranatural. Supranatural di mana Elia itu nggak perlu usaha apa-apa. Tinggal dia diem di sungai Kerit, Tuhan sendiri yang kirimin burung gagak. Akan terjadi pada masa-masa ini saudara. Ketika saudara dan saya sekarang ini sudah banyak yang mengeluh tentang kerjaan kita turun hancur drastis, terus penghasilan kita berkurang drastis. Sangat tidak tertutup kemungkinan, sangat besar kemungkinan yang akan terjadi. Tuhan tiba-tiba saudara di rumah, tiba-tiba Tuhan bisa kirimkan secara supranatural orang atau apapun Tuhan kirimkan untuk kirimin saudara berkat. Tiba-tiba ada orang dikirim Tuhan, tiba-tiba kirimin saudara transfer buat saudara uang, padahal saudara mungkin tidak terlalu banyak ngobrol sama orang itu atau apapun lah bentuknya. Saudara tidak ngapa-ngapain, saudara diam aja, tapi Tuhan yang kirim. Ini gambaran dari pemeliharaan Tuhan secara supranatural lewat burung gagak. Jadi ketika saudara mulai terus intim dengan Tuhan di masa-masa itu, jadi jangan bilang nanti surga baru terbuka setelah akhir lockdown. Tidak, mulai dari sekarang saudara, Tuhan bisa kirim kita dari soal-soal yang sepele, soal-soal yang kecil, Tuhan bisa kirim orang yang tidak pernah kita duga. Terus kemudian mereka memberikan, dipakai oleh Tuhan entah gimana untuk memberkati saudara dan saya. Tapi perhatikan, setelah ayat yang ke-6, di ayat yang ke-7, Tuhan bilang begini, sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Jadi rupanya Elia di sungai Kerit ini saya tidak tahu berapa lama, tapi kemungkinan ini tidak sampai setahun, tapi saya nggak tahu berapa lama saudara ya. Setelah waktu itu Tuhan bilang begini, pergilah ke Sarfat yang termasuk di wilayah Sidon dan diamlah di sana, ketahuilah aku memerintahkan seorang janda memberi engkau makan. Nah ini bagian kedua yang saya mau saudara belajar. Hari-hari ini ketika saudara semakin push untuk mendekat dengan Tuhan, saya mau saudara belajar untuk tangkap dengar-dengaran sinyal atau pimpinan dari Tuhan. Kalau saudara perhatikan, pemeliharaan Tuhan kepada Elia terjadi 2 metode. Yang pertama, Elia nggak ngapa-ngapain, cuman duduk tok, tinggal Tuhan yang kirim. Tapi yang kedua, Tuhan nyuruh Elia gini, keluar, pergilah ke Sarfat. Di sana
Aku akan membuat kamu menemui seorang janda, dan aku akan memberi engkau makan lewat janda ini. Kalau saudara baca dari 1 Raja-Raja 17 terus sampai ayat yang terakhir ayat 24, rupanya Elia itu dikasih makan janda ini sampai tahun ketiga dari masa kekeringan. Jadi saya justru melihat kelihatannya waktu terlamanya Elia untuk dikasih makan oleh Tuhan adalah ketika Tuhan menyuruh dia ketemu sama janda ini. Jadi kalau porsinya dilihat, Elia dikasih makan sama burung gagak, sama Elia dikasih makan lewat janda. Saya melihat waktu terbanyak adalah Elia dikasih Tuhan makan lewat janda. Yang saya maksudkan itu gini, ada bagian di mana saudara tuh cuma diem tok. Tapi ada bagian di mana saudara sama saya harus nangkep denger-dengeran pimpinan Tuhan. Tuhan suruh apa? Mulai dari sekecil apapun. Karena itu yang akan membuat saudara mengalami kemenangan. Kadang-kadang saudara dan saya begitu terlalu tuli, tidak bisa nangkep. Saya sangat yakin di masa-masa kita intim dengan Tuhan, Tuhan bisa kayak seakan-akan nuntun langkahnya kita dengan sendirinya. Sehingga kita ngerti, walah Tuhan mimpin saya ke sini toh. Walah Tuhan mimpin kayak gini toh. Jadi itu kalau Tuhan sudah mulai tunjuk kita harus mulai belajar untuk taat, untuk mulai melangkah. Jadi ini 2 poin yang Tuhan pesan untuk sejauh ini kita lakukan dulu. Nanti kalau kita ketemu di Zoom lagi, apa yang Tuhan taruh saya akan sampaikan buat saudara. Tapi yang sejauh ini, kalau Tuhan sudah mulai say something, melangkah. Nah, ini yang saya mau garis bawahi saudara. Lihat ya, waktu Tuhan bicara kepada Elia, pergilah kepada janda Sarfat. Aku akan memberi engkau makan lewat janda ini. Tapi ketika Elia ketemu janda Sarfat, saudara lihat apa fakta di depan mata. Fakta di depan mata adalah janda Sarfat ini miskin, hanya punya tepung segenggam. Tapi yang luar biasa, ini bagian yang ketiga ya, yang saya ingin sampaikan. Apa yang dilihat oleh Elia itu menggoyahkan iman. Tuhan bilang, kamu tak kasih makan lewat janda. Tapi waktu Elia ketemu janda, Tuhan gak salah wong jandanya dewek, melarat loh Tuhan, gak ada makanan. Tapi kenapa Elia tidak goyah? Kenapa Elia tidak ragu? Karena Elia sudah menangkap apa yang Tuhan bilang. Saya yakin Tuhan akan bicara kepada saudara dan saya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Saya gini, saya nggak mungkin lah Tuhan bicara sama saya gini, Ruth, kamu pergi orang yang terkena COVID, terus misalnya, terus orang yang kena COVID lu dauno nanti dia waras. Saya yakin saya belum dibawa Tuhan sampai level seperti itu, karena iman saya nggak kuat sampai seperti itu, saudara. Jadi nggak mungkin lah Tuhan itu membawa kita untuk melakukan sesuatu yang jauh di luar kapasitas kita. Jadi, tapi intinya yang saya ingin tunjukkan, ketika Tuhan sudah melepaskan perkataan soal janda Sarfat, Elia memegang itu karena apa yang Tuhan ucapkan itu akan mengatasi apa keadaan di depan saudara. Amin. Jadi kalau Tuhan sudah mengucapkan apapun keadaan di depan saudara, kalau Tuhan sudah mengucapkan engkau akan lewati ini, engkau akan kupelihara, aku akan menjaga engkau dengan segala keluargamu dan pekerjaan kalian. Maka apa yang Tuhan ucapkan akan mengatasi apa yang sedang saudara dan saya hadapi. Ingat saudara, keadaan di depan mata kita sewaktu-waktu bisa berubah. Tapi kalau Tuhan sudah melepaskan ucapan, Dia akan membuat berubah seperti yang Dia ucapkan. Karena itu kalau saudara sudah mulai mendapatkan juga janji Tuhan, mungkin bukan suruh nanam hidroponik, tapi mungkin janji Tuhan untuk melewati keadaan ini dengan kemenangan. Maka hal ketiga yang ingin saya sampaikan di hari-hari ini, selain intim dengan Tuhan, mulai belajar dengar-dengaran strategi dari Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang Tuhan sudah bicara pada saudara sejauh ini, belajarlah untuk mendeklarasikan. Saudara dengar baik-baik. Salah satu cara
untuk mengambil blessing dari heaven turun ke bumi, salah satu cara ketika heaven itu terbuka, itu kan blessingnya harus kita tarik. Cara menarik blessing, itu saya ingat ayat ini. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas dari surga. Apa yang saudara mau lepaskan, apa yang saudara mau tarik dari surga, saudara harus lepaskan dari bumi. Kata apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Saya kaget mendengar membaca salah satu terjemahan kata ikat adalah gini. Apa yang kamu ikat dengan perkataanmu akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan dengan perkataanmu akan terlepas di surga. Bagian ketiga, saudara, hari-hari ini janganlah pernah berhenti untuk terus mendeklarasikan semua perkataan janji Tuhan yang saudara sudah terima walaupun keadaan di depan mata 180 derajat terbalik. Saudara dengarkan, Petrus kenapa hampir tenggelam ketika dia jalan di atas air? Karena Petrus goyah karena melihat kepada badai. Jangan melihat badai, saudara. Apa yang Tuhan sudah sebutkan, kalau Tuhan sudah bilang aku akan memelihara kamu, Tuhan akan pelihara. Jadi hari-hari ini lakukan 3 hal ini, saudara. Ini yang Tuhan taruh. Jangan berhenti untuk mendeklarasikan, jangan berhenti untuk terus mengucapkan perkataan-perkataan janji yang Tuhan sudah berikan. Karena saudara, apa yang kamu ikat dengan perkataanmu akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan dengan perkataanmu akan terlepas di surga. Mengakhiri satu lagi, saudara. Pada waktu kami ngobrol soal Taman Eden, saudara, sempat kami berbicara tentang gimana ya cara Adam sama Hawa mengelola Taman Eden. Pasti dong dia tidak mungkin mencangkul karena di Taman Eden tidak ada keringat, tidak ada jerih lelah. Pasti dia tidak mungkin membersihkan daun-daun kering karena tidak ada daun yang gugur. Lalu bagaimana cara Adam dan Hawa mengelola? Ada salah satu hikmat yang disampaikan oleh seorang anak Tuhan. Dan saya sangat diberkati dan saya berpikir that makes sense. Salah satu cara Adam mengelola adalah seperti ini, saudara dengar baik-baik. Anggur berbuahlah. Bukankah itu cara yang dilakukan oleh Yesus? Anggur berbuahlah. Misalnya ini kalau saya improvisasi nih, saudara ya. Anggur berbuahlah 1 kilo. Karena hari ini cukup 1 kilo buat saya. Kalau 5 kilo aku kebanyakan kenyang. Mangga berbuahlah. Apalagi misalnya jeruk berbuahlah. Saya percaya salah satu cara Adam mengelola adalah melalui ini. Perkataan. Saudara jangan menyerah. Teruslah lepaskan perkataan. Hari-hari ini Tuhan banyak menegur saya karena saya tidak ngomong sama gunung. Gunung pindah, gunung menyingkir, gunung beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Saudara, lepaskan perkataan, janji yang Tuhan sudah berikan. Dan saya berdoa dengan 3 langkah ini, kita akan praktek sama-sama, kita akan lakukan sama-sama di rumah masing-masing, kejar kedekatan dengan Tuhan, kejar keintiman dengan Tuhan, belajar dengar-dengaran pimpinan Tuhan. Dan yang ketiga, terus deklarasikan apa yang Tuhan sudah berikan. Kalau Tuhan memberikan janji bukan menyuruh sesuatu, cuman memberikan janji misalnya anakku enggak usah takut, engkau akan melewati ini dengan kemenangan. Maka saudara terus perkatakan, keluargaku akan melewati ini dengan kemenangan. Kami akan melewati ini dengan kemenangan. Amin saudara. Saya berdoa 3 hal ini bisa kita praktekkan dan kita lakukan.